Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, ngaos bareng lagi dalam konten terbaru media dakwah Al-Rifai 3. Yang alhamdulillah konten yang terbaru ini kita buat tetap kita kemas dengan mengaji, tapi dengan cara yang lebih santai. Kita kemas biar tidak ada kesan berat dan juga tidak ada kesan membosankan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita beliau, salah satu Gus yang begitu aktif dan juga begitu mengisi berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sempat atau menyempatkan hadir di acara kita pada malam hari ini. Beliau adalah salah satu Dewan Amir dan juga Mudir Mahat Ali Al-Zamasari, Agus Ibnu Athaillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Gus? Alhamdulillah, saya dan sehat. Ini konten terbaru dari Al-Rifai 3. Jadi kita dengan teman-teman membuat pengaosan dengan cara yang rileks, santai, biar mudah dicerna, biar mudah diterima oleh masyarakat tanpa ada kesan berat. Dan yang tema yang kita bahas makin ini adalah tema-tema yang sifatnya waqi'iyah, hal-hal yang terjadi di masyarakat. Iya. Bisa itu berupa kejadian misalnya, atau berupa waktu. Seperti saat ini misalnya, saat ini kan yang terjadi waktunya adalah bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab itu termasuk salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mungkin nanti kami dengan pemirsa yang di rumah bisa menambah ilmu dari panjenengan tentang hal-hal yang hubungannya dengan amalan-amalan atau fadilah-fadilah bulan Rajab yang sedang kita jalani di pertengahan bulan Rajab sekarang ini. Monggo Gus, dengan mulai pengajiannya, mudah-mudahan nanti para pemirsa bisa mengikuti, menyimak dengan mudah dengan pembahasan santai seperti yang kita bahas sekarang ini. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk lebih menambah pengetahuan. Seperti disampaikan tadi, kita mencoba untuk menambah pengetahuan kaitannya dengan bulan Rajab. Bulan Rajab yang tadi dikatakan sebagai Ashhurul Hurum, termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini mungkin kami akan mencoba untuk mengawali dengan salah satu kutipan hadis yang dikutip oleh Imam Ghazali, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bahwa Rasulullah niku pernah bersabda. Beliau mengatakan, inna li rabbikum fi ayyam dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha la'alla ahadikum antusibahu minha nafhatun la yasqa ba'daha abada. Hadis yang dikutip Imam Ghazali ini, baginda Nabi mengatakan bahwa dari beberapa hari di dalam satu tahun itu, di antara hari-hari itu ada hari-hari tertentu yang itu berbeda dengan hari-hari yang lain. Di hari itu semacam ada frekuensi yang berbeda gitu, ada sinyal yang berbeda, sinyalnya lebih kuat dibandingkan hari-hari yang umumnya, ada daripada hari-hari pada umumnya. Jadi ini maksudnya kita oleh Rasulullah diperintahkan minimal paling tidak ketika kita tidak bisa menjadi seorang hamba yang setiap hari itu full total untuk beribadah, paling hari-hari tertentu itu kita bisa benar-benar memanfaatkan untuk mencari keistimewaan-keistimewaan itu. Kalau bahasanya Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya-nya, beliau mengatakan
i'lam annal layalil makhsusah bimazidil fadli allati yata'akkadu fiha istihbabul ihya niku ibarat seperti halnya mawasimul khairat bagi tujar. Pedagang itu harus tahu musim-musim baik ketika berdagang. Kalau dia tidak tahu musim-musim baik, maka bisa jadi dia akan mengalami kerugian. Seperti bukannya untung malah buntung. Malah buntung. Jadi seperti pedagang itu, taruhlah contoh pedagang pakaian gitu ya. Masa-masa atau musim-musim ramainya ketika hari raya Lebaran. Dia harus benar-benar mengetahui hari-hari itu. Paling tidak ketika pada hari-hari biasa itu dia keuntungannya standar mawon, tapi pada hari-hari tertentu di musim-musim tertentu itu benar-benar dimanfaatkan yang sebaik-baiknya sehingga dia tidak mengalami kerugian. Pun sama dengan kita sebagai seorang hamba, ketika kita mungkin tidak mampu untuk beribadah totalitas sepenuhnya setiap hari, paling tidak kita harus mengetahui musim-musim tertentu atau hari-hari tertentu yang pada saat itu sinyalnya kuat. Ada frekuensi yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Nah, itu termasuk salah satunya adalah bulan Rajab yang masyhur disebutkan dalam ayatnya, termasuk bagian dari arba'atul hurum. Minha arba'atul hurum itu ada 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Nah, ini jadi salah satu manfaatnya atau salah satu fadilahnya agar bagaimana kita sebagai hamba biasa, umat-umat yang biasa ini benar-benar bisa mendapat hasil yang maksimal. Mendapatkan hasil yang maksimal dan benar-benar kita tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang baik seperti itu. Itu termasuk salah satu hal yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Dan memang bagian dari bulan yang mulia. Kemudian dalam bulan yang mulia itu ketika kita lebih spesifikan lagi, ada hari-hari ya, ada hari-hari yang berbeda dengan hari-hari yang lain di bulan Rajab itu. Di bulan Rajab itu sendiri ya. Termasuk yang sering kita ketahui, sering kita kenal dengan malam 27 Rajab. Kenapa itu termasuk bagian dari hari yang berbeda dengan hari yang lain? Setelah saya lihat dalam syariat Islam itu memang satu hari dibedakan dengan hari-hari yang lain karena dalam sejarahnya pada hari-hari itu terjadi momen-momen yang tidak ada di hari-hari yang lain. Itu yang menyebabkan oleh Allah diabadikan. Diabadikan menjadi satu hari yang mulia. Barang siapa hamba yang melakukan ibadah di hari itu akan meningkat kualitas pahalanya, kemudian balasan imbalan dari Allah itu meningkat. Sebentar, sebelum ke tanggal 27 Rajab berarti dari tanggal 1 sampai misalnya tanggal 26 itu sudah memiliki keistimewaan ya? Sudah. Misalnya nanti malam kita ibadah itu berarti beda dengan hari-hari selain Rajab itu ya? Jadi ada bahasa bulan mulia, kemudian dari bulan mulia itu ada hari yang mulia. Gitu. Jadi kalau double ya ketika double. 27 itu berarti bulannya mulia, terus masuk harinya juga mulia. Jadi ketika kita bahasakan dalam Al-Quran tadi kan bahasanya Ashhurul Hurum. Kalau Ashhurul Hurum berarti Rajabnya itu yang mulia. Rajabnya yang mulia. Jadi ketika melakukan ibadah di bulan Rajab itu pasti akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian di bulan yang mulia ada hari yang mulia juga. Karena ada momen-momen yang diabadikan oleh Allah pada malam 27 Rajab itu. Kalau untuk kemuliaan bulan Rajab itu ada beberapa yang dianjurkan, ibadah yang dianjurkan oleh para ulama ya. Berarti tidak di hari yang satu tadi, tapi seluruhnya di bulan Rajab. Mulai tanggal 1 sampai akhir Rajab. Sampai akhir Rajab ya. Itu disebutkan dalam kitab Al-Adab fir Rajab oleh Syekh Ali Sultan Al-Qari. Barang siapa membaca istighfar ya, membaca istighfar di bulan Rajab dengan bacaan istighfar yang disebutkan oleh beliau yaitu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubata abdin dzalimin la yamliku li nafsihi naf'a wala darra wala quwwata wala hayata wala nusyura. Kata beliau barang siapa di bulan Rajab membaca istighfar ini paling tidak 7 kali. Tidak berat ini saya kira. Tidak berat. Kalau hafal ya. Itu per hari atau? Per hari. Per hari. Nah, jadi selama bulan Rajab itu perharinya mau membaca istighfar ini paling tidak 7 kali. Maka kata beliau
Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, barang siapa membaca istighfar ini sebanyak 7 kali dalam satu harinya, akan dihapus catatan-catatan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dimiliki di bulan selainnya bulan Rajab. Seandainya istighfar itu dibaca di bulan misalnya Syawal, itu fadilahnya beda ya dengan fadilahnya beda. Kalau masalah istighfarnya tetap bagus, karena kita memang dianjurkan istighfar, tapi nilainya berbeda ketika dilakukan di bulan Rajab. Itu salah satu contoh yang disebutkan oleh para ulama ketika dilakukan di Asyhurul Hurum. Kemudian itu yang kaitannya dengan satu bulan tadi ya, bulan Rajab. Kemudian di hari tertentu itu juga ada anjuran ibadah ya. Ada anjuran ibadah seperti yang saya sebutkan tadi di malam 27 Rajab. Karena di situ ada momen Isra Mi'raj yang sangat kita kenal, itu yang saya kira banyak yang sudah tahu lah bahwa Rasulullah itu Isra Mi'raj pada bulan Rajab di tanggal itu gitu ya. Pada malam itu dalam beberapa referensi itu disebutkan demikian, dan itu menjadi satu malam, satu hari yang akhirnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya beliau, malam-malam yang makhsusah atau malam-malam yang tertentu yang ada mazidil fadli, ada kelebihan keutamaan di malam-malam itu jumlahnya ada 15 malam. Di bulan Rajab saja itu ya? Bukan. Di satu tahun itu, di satu tahun itu ada 15 malam kata Imam Ghazali. Ada 15 malam, salah satu dari 15 malam itu adalah malam 27 Rajab gitu. Jadi 15 itu yang bulan Rajab, maksudnya di tanggal 27 malam ya? Ya, benar, di tanggal 27 itu. Beliau mengatakan, waqala Ibnu Zubair rahimahullah, ini dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Salah satunya ya Lailatul Qadar, kemudian malam 9 akhir ya, malam 9 akhir di bulan Ramadan, kemudian awal di bulan Muharram, kemudian Lailatul Asyura, dan yang salah satu dari 15 itu adalah malam 27 Rajab. Yang 10 itu sudah diambil di Ramadan 10 terakhir itu ya? Iya, termasuk sisanya di bulan-bulan yang lain, termasuk Rajab, di bulan Muharram dan banyak lagi. Jadi para ulama itu menyimpulkan ada bulan mulia, ada hari mulia gitu. Ya, kalau bahasa umumnya dalam hadis tadi nafahat itu ada hari-hari yang sinyalnya itu lebih besar dibandingkan yang lain. Ada bulan-bulan yang sinyalnya lebih besar daripada yang lain. Nah, itu kita harus benar-benar pintar-pintar Jadi kita tidak hanya ngerti tata cara ibadahnya, tapi kita juga harus tahu kapan waktu istimewa itu ya, biar mendapat hasil yang lebih maksimal. Sebetulnya hal-hal yang demikian itu sifatnya rahasianya Allah. Malam-malam yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa itu sebetulnya rahasianya Allah kan itu. Cuma kita kan dikasih bocoran oleh para ulama-ulama yang beliau itu sudah punya pengalaman lah. Sekarang jenengan juga membocorkan rahasianya Allah itu ya. Oh iya, rahasianya Allah dibocorkan pemirsa. Karena kita tidak mungkin orang-orang biasa itu iya. Dan kita tidak mungkin orang-orang biasa itu akan mengetahui saya akan beribadah yang di musim-musim fadilah itu yang bagaimana, kan tidak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja. Karena oleh Imam Ghazali dibocorkan, maka saya kira kita juga boleh membocorkan. Akhirnya tidak jadi rahasia lagi kayaknya. Lah beliau mengatakan kalau malam 27 Rajab itu walailatul sab'in wa isrina minhu wa hiya lailatul mi'raj ya. Lailatul Mi'raj, malam Mi'rajnya Rasulullah. Dan yang dilakukan wa fiha sholatun ma'thuratun. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam lil amil fi hadhil lailah hasanatu mi'atu sanatin, yang melakukan sholat di malam 27 Rajab itu dianggap seperti halnya melakukan 100 tahun kebaikan. Itu malamnya ya? Malamnya. Siangnya mboten nggih. Mboten. Bahasa di sini malamnya. Ya. Yang dilakukan adalah faman sholla fi hadhil lailah isnatai asyrata rakaat. Jadi 12 rakaat ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, yang dibaca seperti sholat biasanya, Fatihah dan suratnya terserah. Kemudian setiap 2 rakaat salam. Setelah melakukan sholat 12 rakaat itu mau membaca wiritan
membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Atau mungkin nanti wiritan atau istighfar atau wiritannya ini nanti kita tulis di deskripsi saja. Iya, benar. Biar pemirsa nanti juga bisa membaca istighfar apa yang tadi beliau baca, karena kalau satu kali mungkin kan ribet kita mengkat-kat. Nanti kita tulis di deskripsi ini. Ini bagian dari membocorkan rahasianya Allah tadi ya. Allah ini ya. Jadi setelah melakukan sholat 12 rakaat, kemudian membaca wirid, membaca tasbih sebanyak 100 kali, saya kira juga tidak berat nih. Tasbihnya kan tasbih yang kita hafal, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian istighfar, istighfarnya juga 100 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali. Jadi tasbih, istighfar dan sholawat 100 kali. Janjinya yang disebutkan dalam kitab Ihya ini, barang siapa melakukan ibadah ini, sholat, kemudian tasbih, kemudian istighfar dan membaca sholawat, maka dan berdoa, setelah itu berdoa, wa yad'u li nafsi bima syaa min amri dunya wa akhirati. Mau meminta urusan dunia atau meminta urusan akhirat, itu wa yasbihu shaiman, kemudian paginya mau berpuasa. Tanggal 27 ya? Berarti yang siangnya itu digunakan untuk berpuasa ya. Fa innallaha yastajibu du'aahu. Maka Allah akan mengijabahi doanya selagi tidak berdoa illa ayyad wa fi maksiatin, selagi tidak berdoa untuk kemaksiatan. Jadi kalau berdoa untuk kemaksiatan sudah percuma ya. Percuma itu, percuma. Itu. Hari-hari istimewa kok mau minta sesuatu yang maksiat ya, jelas tidak bisa lah. Menawa kan mumpung mustajab gitu. Terus Gus, misalnya ya, ada orang yang bisanya itu cuma sholawat saja. Apakah wiritan ini fadilahnya di tanggal 27 itu dengan wiritan ini saja, atau walaupun isoni misalnya ada orang awam biasanya sholawat, tetap mendapat fadilahnya keutamaan malam 27 itu? Tetap. Jadi yang jelas gini, ini salah satu ramuan gampangan ini, salah satu ramuan yang ditawarkan, yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Bukan berarti akhirnya ketika kita hanya ini. Iya benar. Setiap ibadah apapun yang dilakukan pada malam itu, atau kalau kaitannya dengan bulan Rajab, berarti bulan Rajab tidak harus istighfar yang seperti tadi, pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Karena melihat memang bulannya saja sudah mulia, malam itu sudah mulia. Jadi apapun yang dilakukan juga mulia. Bahkan mungkin bisa kita melakukan aktivitas seperti biasanya, namun kita niatkan untuk menghidupkan malam 27 Rajab. Itu juga saya kira nilainya sudah berbeda. Berlipat ganda gitu. Misalnya kan masalahnya kan kadang ada orang itu yang ribet kalau ketika dia tidak hafal, harus buka ini. Kalau memang khusus untuk bacaan-bacaan itu kan juga memberatkan. Sehingga kalau cukup bisa baca istighfar atau sholawat dan sudah mendapat keutamaan fadilahnya malam 27 Rajab, sehingga waktu ini tidak disia-siakan oleh masyarakat orang awam gitu. Jadi pemirsa, jadi tadi sama beliau sudah disampaikan bahwa di samping kita itu mempelajari tata cara ibadah yang benar, misalnya digunakan apakah untuk puasa, ataukah digunakan untuk sholat, ataukah digunakan untuk wirid, istighfar, tapi kita juga harus mengetahui waktu-waktu yang istimewa tersebut. Seperti halnya kata Imam Ghazali yang beliau sampaikan tadi, seperti halnya orang berdagang. Orang berdagang itu harus mengetahui suasananya ketika musim dingin, misalnya musim dingin atau musim panas jual jaket mungkin ya nggak laku kan gitu. Jadi harus mengetahui suasana-suasana kapan waktu itu dia harus berdagang ini, kapan waktu itu harus berdagang ini. Termasuk juga dalam beribadah, kapan dia harus beribadah seperti ini, dan malam apa yang akan mendapatkan hasil yang maksimal dan kapan yang tidak. Nah, itu secara singkat yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada kelirunya ya, nanti bisa ditanyakan di deskripsi atau di komentar, kolom komentar. Sebelum kita tutup sesi ngaji ringan-ringan ini biar tidak memberatkan orang, mungkin ada kiat dari panjenengan supaya orang itu tidak melewatkan percuma bulan yang mulia ini gitu. Tinggal sedikit ini. Saya kira
seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di malam-malam tertentu atau di bulan-bulan tertentu yang dianggap mulia dalam agama Islam, kita harus mencoba merubah mindset kita. Bahwa di saat kita itu tidak mampu menjadi hamba yang baik dalam setiap harinya, paling tidak kita mampu untuk meraih atau mampu untuk berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi orang yang meningkat ibadahnya di malam-malam tertentu, di bulan-bulan tertentu, termasuk bulan Rajab. Jadi kita harus mulai berpikir demikian, sehingga kita akan persiapan nanti di Ramadan kita tidak boleh menghilangkan kesempatan itu, atau di bulan Sya'ban juga ada fadilah lain. Kita juga harus tidak boleh menghilangkan kesempatan itu, karena kita tidak mampu untuk menjadi hamba yang sempurna, full gitu loh di hatinya. Gitu. Jadi tinggal merubah mindset kita saja. Jadi supaya kita bisa efektif dalam akhir-akhir Ramadan, akhir-akhir bulan Rajab ini, kata beliau, mumpung ada hari-hari atau bulan ini termasuk bulan yang diutamakan dan kita tidak bisa 1 tahun untuk istiqomah ibadah terus, maka mari di bulan yang istimewa ini, tinggal sisa-sisa beberapa hari ini kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Itu yang barusan kiat trik yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Agus Ibnu Athaillah. Matur suwun Gus atas ngaosnya ini, mudah-mudahan ngaos yang singkat ini bisa diterima masyarakat, bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan juga bagi semua masyarakat pada umumnya. Amin. Dari kami, saya selaku host menutup akhir acara ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.